Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kahelah kamu kan sote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya tim Gase bisa melanjutkan explore kembali. Jadi khusus malam hari ini kita fokuskan untuk mencari Mas Shogun ya. Yang dimana tadi malam pagi ya, tadi pagi ketika kita bertemu dengan makhluk gundul yang biasa kita sebut sebagai makhluk gundul esegeler, ya, justru Mas Shogun itu keculik teman-teman ya. Hingga siang dan ini malam lagi kita belum mengetahui keberadaannya ada di mana. Ya. Jadi untuk malam hari ini mungkin kita fokus untuk mendeteksi keberadaan Mas Shogun dan bisa membawa Mas Shogun pulang kembali seperti sedia kala. Ya. Karena kita juga belum tahu sama sekali si gundul esegeler itu sebenarnya makhluk apa dan kapasitas kekuatannya seberapa. Ya. Terus bermarkas di mana? Namun kesalahannya Shogun itu malah mencoba gigi-gigian. Lah iya itu Mbok ya belajar dari yang sudah-sudah. Saya mewakili penonton, Mas. Oh iya. Iya mah benar. Cuman benar doang loh, Mas. Mainkan itu. Wah, gigi palsu. Bilang kayak gitu, Pak? Kerumunan saya. Ya dilihat. Ya kotak kan dapat kotak. Kan ini bilang apa anu gigi apa ya Bun ya? Wah gigi palsu mainan anak saya ini kok dipakai ini ya sih ke kamera ya. Ah itu malah serupan. Terpengaruh gue. Hilang tuh ya teman-teman ya. Intinya pembelajaran untuk kita semua bila kita mendapatkan sesuatu hal ya di luar dari pengetahuan kita, lebih baik alangkah bijaknya kita tidak melakukan hal benda tersebut secara senonoh ya, karena kita tidak pernah tahu sebenarnya benda itu ada untuk apa. Dan siapa tahu itu adalah sebuah jebakan dari seseorang yang dengan sengaja ingin mencelakakan kita. Iya. Nah, tim Gase kan sering berulang kali mendapatkan hal itu. Kenapa sih diulangi terus saya baca komentar. Ya, jawab Mas. Intinya posisi di sini dengan di rumah itu berbeda. Saya tidak bisa menyalahkan kepada siapapun, namun kita pecahkan masalah ini bersama. Iya. Dan juga kadangkala dengan adanya hal seperti ini itu juga sebagai jalan kita untuk menyelesaikan masalah. Karena kita itu mencari masalah. Betul. Bukan hanya kita kabur gitu loh. Iya. Doakan kami semoga permasalahan ini cepat selesai ya, Mas Shogun bisa kembali ke pelukan istrinya, cintanya. Ya. Sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan siapa dalam dibalik esegeler. Ya. Jika Anda punya masalah, tenang, itu masalah Anda bukan masalah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah sote. Sholat dulur, sebelum disolatin jam 18.20 tim Gase upload dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang makasih. Biwe Shogun usana informasi apa belum ya? Muka dicet. Yang tak kamari ngene, sing pertama diutus sekang Maha Guru Langgeng Jagat nah. Resmi temen ya. Ya. Nyong sing iki apa-apa ki manut pituture sekang Maha Guru Langgeng Jagat. Nyong nana ya kepengen duwe perubahan. Sing dadi ngomong-ngomongane makhluk sing berguna temenan. Alhamdulillah. Babagan guyon kon wis. Dadi kok kabeh nek pancen dukung perubahan yang iki ya. Tulung. Ajang gurisi yange. Ki lagi bener-bener sinau. Mbok goyang Gase maring ana. Siap, yang makasih. Siap. Bagus itu. Saya suka. Ki nyong tutus ning Maha Guru Langgeng Jagat. Kon jujumnako maring panggonane Ki Wirata nang. Oh ya bener. Itu kan kemarin pagi yang Sari juga ngomong seperti itu. Yang iya. Iya. Iya bener. Ki mengko kok ngetut burinyong mengko tadi gutul maring panggonane Ki Wirata. Siap. Nah tadi. Oh ya anane yang perubahan kayak iki ya. Kok dewek ya melu berubah. Urip majune maring ana sing dekolet keseriusane. Aja mung guyon. Iya, Awas pengen ngasih padang guru siangnya. Mudang ora. Nggih, saestu yang martasi. Ya.
Di situ yang Buat Mbak Yang Marta. kemerlep di situ kok yang. Ora, Yang, ayo. yang. Si Mbah Henol yang. Baik teman-teman, langkah pertama kita mencari Shogun, kita mau menemui Ki Wiroto dulu untuk menggali informasi mengenai Gunung Raja Galuh. Kayak tuh mereka. Itu yang sabar yang loh. Yang. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Kesel ya, atus perinyong. Kayak satu nemen kata Sing kita ngobrol sama apa nih sing kekian kipyak. Ya agar ngomong kan aku cepet rampung. mau kendaraan itu masih jauh pribe. Sesuai apa ucapannya nyong mau, nyong dijumlah kok maring papan panggonane Ki Wiroto. Ya nang di papan bangunane. Ya kia. Kata neng. Oh, Itu yang. Hai. Tapi yang ngekek nanti percaya apa maning ke arahannya sekang malkulang aja. iya, Kain jenenge Ki Wiroto. Ki Wiroto. Nanging sing pada hati-hati. Waspadane di tingkat mak. Mergang apa yang? Belajar kau sing wis-wis. Setiap ketemu makhluk sing anyar waspadane di tingkat mak. Orang ngerti. Kain dua kekuatan apa nu jahat apa orangnya. Kan orang ngerti. Iya. Lah, apa maning yang krungu-krungu. Jare Ki Wiroto kecokan delengi kontol harus seneng nyilit. Astagfirullahaladzim. Aja guyon. Siapa sih guyon? Bukan yang krungu-krungu kayak gue sampai kenapa nanek. Mereka jere yang langgang jagat ngomongin gue. Alah, kita pengen apa? Si jelasnya penjujung nak kok. Iya wis. Si pada hati-hati. Katok-katok berkencengi. Oke, yang mana sih? Bener positif. Takon aja guyon. Itu sih ngomong kok. Apa nyong karo guyu? Ya ora. Tapi kok kayak ya wis lah nah. Iya mas. Jangan sini taruh kok ya mas. Ini serius gue ngomong kok. Ini ngetap bolong ya sini ya. Ya maksudnya tambah kan ngetap nyong. Yang Wiroto. Benar yang saya yang diantarkan tadi muridnya Mbah Langgeng Jagat, namanya Martadi. Ada kepentingan. Baik. Silakan mas. Iya, Monggo Mbah. Yang Wiroto, monggo silakan. Sembarangan saja dia berbicara seperti itu kepada saya. Ya kan salah ya mas. Saya tidak menyangka makhluk sehebat yang Langgeng Jagat memiliki murid seperti itu. Enggak, ucapan apa sih? Mohon maaf. Yang Wiroto. Ucapan terakhir yang dia katakan sangat menjijikan. Ya mohon maaf. Beliau itu sedang bercanda. Yang Wiroto. Tidak mungkin bercanda. Dia mengatakan hal seperti itu dengan sangat serius. Tidak ada kedipan mata. Tidak ada senyum ataupun ketawa. Dapat dari mana Eyang Langgeng Jagat murid seperti itu? Murid kurang ajar. Ya, walaupun muridnya seperti itu, saya sangat-sangat mengagumi sosok dari Eyang Langgeng Jagat. Beliau adalah sosok yang luar biasa. Tidak mau terlihat baik di hadapan makhluk. Namun, dia menunjukkan sifat baik di hadapan dewanya. Ataupun Tuhan yang dia percayai. Saya sangat salut. Sungguh luar biasa. Di mana-mana
Setiap makhluk hidup ingin menunjukkan sisi baiknya di hadapan makhluk lain. Tetapi tidak, itu tidak berlaku dengan Eyang Langgeng Jagat. Lantas, kalian siapanya dari Eyang Langgeng Jagat? Kebetulan kami cucunya. Kami sering berkomunikasi dengan beliau. Hari ini luar biasa. Saya sudah menahan rindu untuk bertemu dengan beliau. Malah dikunjungi langsung oleh cucunya. Cucu sudah ketemu gede. Sudah menganggap seperti saudara. Seperti itu. Ya, Yang Wiroto. itu sudah mewakili rasa rindu saya terhadap beliau. Lalu, ada kepentingan apa kalian datang kemari beramai-ramai? Seperti ini yang. Jadi beberapa hari ini memang kami keluar masuk di wilayah ini. Kami memang diamanahi oleh Eyang Langgeng Jagat untuk mencari tahu atau meneliti sebuah aktivitas yang menjanggal, yaitu mengenai makhluk yang berkepala botak sedang merajut benang merah di sekitar wilayah sini. Eyang Langgeng Jagat mempercayai bahwasanya makhluk gundul tersebut itu sedang melakukan sebuah kejahatan, yaitu merusak alam. Intinya seperti itu. Jadi yang pertama itu kami ingin mengetahui sebenarnya siapa makhluk gundul tersebut. Yang kedua, kami sedang kehilangan teman, di mana teman saya itu dibawa oleh makhluk gundul tersebut. Jadi mohon pencerahan dan penjelasan barangkali Eyang Wiroto yang menurut dari Mbah Langgeng Jagat itu sudah menangani kasus ini sejak lama. Betul. Ya, Eyang Langgeng Jagat tidaklah salah. Benar adanya. Ada makhluk yang memang sedang berniat membuat kekacauan ataupun bencana di wilayah ini. Makhluk itu makhluk putih dan tidak berambut ataupun gundul seperti yang kalian katakan. Saya sudah mengurusi makhluk itu kurang lebih 3 bulan. Sampai dihitung dari kita bertemu sekarang. Namun, saya hanya bisa melakukan penghentian ataupun mencoba untuk menghentikan makhluk itu. Hanya beberapa hari saja. Dari 3 bulan yang sudah saya lalui. Sebab, ini tidak sebanding. Usaha saya untuk menghentikan makhluk itu dengan apa yang harus saya korbankan, ini tidaklah sebanding. Seperti ini, makhluk gundul itu berada di wilayah Gunung Slamet ini. Dia sedang merajut sebuah jaring yang tidak nampak. Bukan hanya di dunia kalian manusia, namun juga di dunia saya. Merajut batas untuk mengelilingi Gunung Slamet. Namun belum sepenuhnya Gunung Slamet ini dikelilingi oleh rajutan dia. Saya sudah beberapa kali memutus rajutan yang sudah dia buat di wilayah Gunung Slamet ini. Namun ada harga yang harus dibayar ketika saya harus bisa melihat rajutan itu. Karena kalau untuk melihat dengan mata telanjang, tanpa ada sesuatu yang harus dikorbankan, ini sangat mustahil manusia. Saya harus melakukan penyembelihan ataupun saya harus membutuhkan darah untuk melihat rajutan yang sudah dibuat oleh makhluk itu.
Bahkan setiap satu hewan, darah itu hanya bekerja dalam waktu 1 jam saja. Kau bisa bayangkan, bila mana selama 3 bulan ini saya melakukannya terus-menerus, apa yang akan terjadi? Semua hewan yang menghuni di Gunung Slamet ini mungkin akan mati. Mungkin terjadi kepunahan besar. Hanya karena untuk menghentikan satu masalah saja. Namun timbul masalah banyak di belakangnya. Ini tidak adil. Ini bukan jalan yang benar. Saat ini manusia, saya sedang dipusingkan akan hal itu. Saya tidak tahu bagaimana cara saya bisa melihat rajutan itu sehingga saya dapat memutusnya. Namun tanpa ada pengorbanan di belakangnya. Lalu, apa yang Eyang Wiroto ketahui mengenai makhluk tersebut? Saya mengetahui beberapa saja. Tidak banyak informasi yang saya ketahui tentang gundul ini ataupun makhluk ini yang sedang saya urusi dan siapa yang ada di belakangnya. Ini hanya informasi yang belum pasti kebenarannya. Namun saya mendengar bahwasanya permasalahan yang dibuat oleh makhluk gundul ini sebenarnya awal mulanya adalah dari permasalahan keluarga. Iya, seperti ini. Ada sebuah kerajaan yang entah di mana saya tidak tahu keberadaannya. Kerajaan ini bernama Jalulemanda. Dipimpin oleh Raja Jalulemanda. Memiliki kerajaan besar dan memiliki anak tentunya. Namun entah apa yang terjadi. Ada kekecewaan dari anaknya. Entah itu yang saya dengar adalah masalah warisan. Entah itu masalah warisan kekuasaan, harta, ataupun keilmuan yang dimiliki oleh sang raja tersebut. Yang jelas, dari keputusan raja tersebut membuat kecewa salah satu anaknya. Saya tidak tahu berapa jumlah anaknya. Namun, biasanya, seorang raja memiliki lebih dari 1 anak. Ada 1 anaknya yang kecewa akan keputusan dari ayahandanya sendiri. Anaknya bernama Wijalukumboro. Anak yang bernama Wijalukumboro ini yang sangat kecewa dengan keputusan ayahandanya sendiri. Mendengar kekecewaan dari anaknya, sang raja ataupun Jalulemanda sudah memperkirakan bila mana raja ini masih bertahan di tahtanya, itu nantinya akan terjadi keributan besar yang mungkin akan ditimbulkan oleh anaknya si Wijalukumboro. Atas dasar keyakinan itu, ayahandanya Wijalukumboro memutuskan untuk pergi, meninggalkan kerajaan dan tahtanya, mengikuti seorang pemati kuda. Sang raja menyamar sebagai masyarakat biasa. Menghindari pertikaian dengan anaknya. Benar. Paham. Menjadi masyarakat biasa dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Dan saat ini yang saya dengar, Wijalukumboro sedang ataupun dia mengetahui
di mana ayahnya sekarang berdiam diri. Paling tidak, Wijalukumboro sudah mengetahui bahwasanya ayahnya mungkin berada di wilayah Gunung Slamet ini. Namun, bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami. Ini akan sangat sulit melihat betapa luasnya wilayah Gunung Slamet ini. Untuk mencari satu orang saja yang sudah menyamar. Kalaulah Wijalu Lemanda ataupun Jalu Lemanda itu masih berupa ataupun masih menggunakan pakaian raja, mungkin akan sangat gampang ditemukan. Namun yang sangat disayangkan adalah Jalu Lemanda sudah berubah ataupun menyamar menjadi rakyat biasa yang entah tidak tahu keberadaannya di mana. Akhirnya, berangkat dari kesulitan itu, Wijalukumboro memutuskan untuk membuat kekacauan ataupun sebuah bencana di seluruh Gunung Slamet ini. Dengan harapan yang pertama, ayahandanya akan ikut mati dengan bencana itu. Ataupun kalaulah tidak ikut mati, paling tidak ayahnya akan keluar sebagai jiwa seorang raja. Oh ya. Ayahandanya tidak mungkin akan membiarkan hal itu. Karena tahu. Karena yang terkena imbasnya bukan hanya ayahnya saja. Melainkan masyarakat-masyarakat sekitar yang mungkin tinggal di wilayah lereng Gunung Slamet ini. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, yang entah itu benar ataupun salah, yang jelas saya mendapatkan informasi itu, bahwasanya gundul yang sedang kalian cari itu adalah prajurit ataupun salah satu bawahan dari Wijalukumboro. Anaknya dari Jalu Lemanda. Benar. Berarti intinya poinnya seperti ini, yang bahwasanya ada seorang anak yang tidak terima dengan hasil keputusan kebijaksanaan seorang ayahnya, Ya. entah itu tahta, entah itu harta, Ataupun keilmuan. warisan ya, Ya. dan menggugat terhadap ayahandanya, namun ayahandanya justru memilih untuk pergi dari kerajaannya dan menyamar menjadi rakyat biasa di wilayah lereng Gunung Slamet. Benar. Paham. Ya, ini bisa saja benar ataupun salah. Yang jelas, sejauh ataupun selama 3 bulan ini saya mengurusi makhluk gundul itu, saya mendapatkan informasi seperti itu. Namun pertanyaannya satu yang Wiroto. Di mana tempat kerajaan Jalu Lemanda itu? Saya tidak tahu, manusia. Selama saya mengurusi makhluk gundul itu, saya hanya berfokus kepada itu saja. Saya tidak mencari hal yang lain. Walaupun saya sudah mendengar cerita tersebut, ataupun informasi tersebut, saya harus tetap memantau bagaimana pergerakan dari makhluk gundul itu. Makhluk gundul ejegeler namanya, katanya Mbah Langgeng Jagat. Ya, eyangmu itu memang sering menamai makhluk sesuka hatinya sendiri. Ejegeler itu. Bahkan saya dinamai Jaliteng oleh dia. Mohon maaf. Jaliteng. Iya, Karena apa sih Tuan? saya kurang tahu. Mungkin pakaian saya yang serba hitam. Oh, Ataupun karena kelakuan saya yang mungkin terbesit di pikirannya seperti hewan yang bernama Jaliteng itu. jangkrik. Ya. Saya hanya sebatas mengetahuinya tentang hal yang kalian tanyakan, hanya itu saja. Aduh, buntu berarti ya. Kalau kalian menanyakan di mana kerajaan itu, mohon maaf saya tidak tahu. Terus mengenai keberadaan dari teman saya yang dibawa oleh Apalagi makhluk gundul itu, maksudnya makhluk gundul itu biasanya berdiam diri itu di mana, ataupun wilayah yang di kerajaan itu di mana gitu loh. Seperti ini, selama saya mengurusi makhluk gundul ini, sebenarnya perilaku yang kalian sebutkan tadi adalah perilaku baru yang baru saya dengar.
Karena sepanjang saya mempelajari makhluk ini cenderung acuh terhadap makhluk lain. Pernah di suatu ketika manusia, saya sudah mengoleskan darah hewan di kening saya untuk bisa melihat rajutan yang sedang dia buat. Saya memutus rajutan itu, bahkan jauhnya tidak lebih dari 5 meter dari makhluk tersebut. Namun, kau tahu apa yang terjadi? Makhluk itu membiarkan itu terjadi. Padahal makhluk itu melihat dengan kepala saya sendiri. Ini berarti ya. Dan mendengar cerita kalian bahwasanya teman kalian dibawa oleh makhluk itu. Wallahu alam. Saya tidak tahu. Itu benar-benar perilaku baru yang saya dengar. Ciri-ciri makhluk ejegeler itu gimana? Maksudnya takutnya yang kemarin itu bukan ejegeler. Kotak ininya panjang. Iya, dia berjalan cenderung menyamping, jarang melihat ke depan. Seperti kayak kepiting. Iya, Jadi benar. Benar? bahkan ketika dia merajut, dia selalu mau berjalan seperti ini. Oh, berarti kemarin seperti itu lagi merajut nih, Di. Maksudnya berarti maksudnya udah di bawah dong itu, Mas. Iya ya. Ya sudah. Terima kasih atas informasinya, Yang Wiroto. Ya. Bila mana nanti saya membutuhkan informasi lagi, nanti saya datang dan temui Yang Wiroto kembali. Ya, saya akan sangat senang ketika memang benar-benar ada selain saya yang ingin mengurusi makhluk itu. Berarti pekerjaan saya tidak terlalu berat. Saya benar-benar menginginkan siapapun yang hidup di wilayah Gunung Slamet ini selamat, tidak terkena imbas dari bencana yang akan dibuat oleh makhluk itu. Sesuai namanya. Selamat. Ya, hati-hatilah dan titipkan salam saya untuk eyang kalian, Eyang Langgeng Jagat. Waalaikumsalam. Ya. Kita mendapatkan informasi baru, teman-teman. Jadi menurut informasi sementara ya, ini baru sementara, Gundul ejegeler adalah salah satu makhluk yang ditugaskan karena seorang anak yang kecewa dengan ayahandanya Anaknya ejegeler. atas pembagian hak waris yang menurutnya itu tidak bijaksana. Oh, Ayahnya bernama Jalu Lembanda, Jalur Lemanda. anaknya Wijalu Kumboro. Jalur Lemanda Itu rajanya. rajanya. Anaknya ejegeler. Ijalu Kumboro. Kumboro itu Anaknya, kalau dari Lemanda itu ayah. ayahandanya. Ayahnya. Oh, Jalu, keluarga Jalu. Jadi waktu pembagian merasa tidak keadilan. Oh, Akhirnya ayahnya itu mungkin takut kabur dari kerajaan iya, iya. dan menyamar menjadi rakyat biasa di wilayah lereng Gunung Slamet. Oh, Karena menurut informasi itu mengikuti pemati kuda yang ada di kerajaan. Mungkin pemati kuda itu orang sini. oh, Ikut ngumpet di tempatmu. Nah, karena dendam yang mungkin kekecewaan yang sudah membara di dalam hatinya si Wijalu Kumboro, anaknya. anaknya, itu mencari ke sini bertahun-tahun tidak ketemu, akhirnya bikin gebrakan. Kalau tidak keluar, saya hancurkan nih tempat ini. Oh, Kurang lebih seperti itu. Kalau tetap nggak keluar, saya hancurkan. Sebagai mungkin bisa jadi sebagai ancaman, iya. bisa jadi memang benar-benar sudah geram dan benar-benar niat untuk menghancurkan. Oh, Agar seisinya itu hilang sewarga-warganya, bukan si ayahandanya tok. padahal hanya mencari ayahandanya saja itu. Iya. Oh, imbasnya ke kita gimana? Imbasnya ke banyak kabupaten. Sampai ke Wangon itu. Terus kita tujuannya berarti muter-muter lagi nih, Mas. Iya, cari. di Benang, Ya, pik yang kata waras bok. malas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang ketatian apa bok? Orang ngemuni demikian. Buka ayam. Kanang Kanang. gue. Aman yang. Ya, soalnya kenal. Bok ngasih. Ya lu tutus kon. Jujur nak kau dati ya keselamatan ekor ke. Tahu siapa nyong. Nyong mau ngecebak nasekang. Maguru kang cakat. Aman yang mertaji. Cuma nek ngasih informasi aja sing
sok ora-ora. Lawan kena nyong kurungune kue. Tapi bentuk kalau kurungune kena untuk yang silit karo ngasih bolen delopor. Makanya nyong Aja guyon. Si guyon kan kok nyong kan ora. Nah, terus kau main di maning kek. Yang ngulih informasi maning yang. oleh Cogun. Pulang aja. Iya, les Bang. Assalamualaikum. Salam. Terus, hah? Apa sih? Maksudnya? Endi? Anu apa sih, Dik? La ilaha illallah kudu wong siji. Hah? Sesumbar apa? Endi, Dos? Tarik pedos, apa ngerti? Ada informasi penting? Apa lagi kena bencana? Apa kena serangan apa? Apa sih? Meluk mengko ya, Sel ya? Manusia. Apa ini? Bagaimana ini? Makanan tidak ada. Uang tidak ada. Tai pun tidak ada. Masuk bajingan. Apa sih? Tahu nih baik-baik. Ah! Apa sih, Tuan? Nggak punya uang? Marah-marah nggak punya uang apa? Ini kok begini ya, tadi, Dos? Harus di mana saya mendapatkan itu? Dapatkan apa sih, Tuan? Dos, pelan-pelan itu. Aku tahu caranya. Bangsat. Aku tahu cara menenangkan orang. Assalamualaikum, Om. Paman, rokok. Biar kita tenang. Biar kita santai. Kita ngobrol. Yo. Jangan sambil emosi. Sabar. Tanya Dik langsung, Dik. Permisi, Tuan. Sebenarnya Tuan marah-marah kayak gini itu sedang ada masalah apa? Iya, nggak punya uang ya? Bagaimana saya tidak marah? Saya belum mendapatkan sesuatu yang sedang saya cari. Saya sedang mengikuti sayembara yang diadakan oleh Wijalu Kumboro. Mas, Ah, itu Kumboro, Mas. Oh, nyangkut kan? tapi tidak ada. Sabar. Ah, Saya mbara apa, Tuan? Barangkali kamu bisa bantu. Iya. Membantu Tuan. Kami merasa kayak familiar sama itu. Ya, kebetulan saya akan dedikasikan hidup kita untuk membantu Tuhan ikut saya bara. apa benar kalian bisa membantu saya? Jangan meremehkan. Terkadang orang yang dianggap remeh justru itu yang paling penting. Ya, saya ceritakan, maksudnya sayembara apa dan ya apalah informasi apa sih kamu yang ketahui? Saya sedang mengikuti sayembara yang diadakan oleh Wijalu Kumboro. Ya, Yang dimana sayembara itu, siapapun yang mendapatkan ayah dari Wijalu Kumboro yang bernama Jalu Lemanda akan mendapatkan hadiah yang benar-benar bisa merubah kehidupan saya. Bahkan anak turunan saya akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Oh, yang memenangkan sayembara Benar. mendapatkan hadiah banyak. nah, memang informasinya si Wijalu Kumboro sama ayahnya itu kenapa? Kok dicari sampai di saya barakan? Hilang apa ayahnya hilang? Seperti ini. Wijalu Kumboro memberikan informasi, memberikan sayembara, siapapun yang bisa mencari ayahnya akan mendapatkan hadiah yang benar-benar setimpal ataupun hadiah yang benar-benar besar. Ya, Dengan adanya itu, saya tertantang dan ingin mengikuti dan ingin juga memenangkan sayembara itu. Lalu kamu ikut? Saya mengikuti, tapi nyatanya sampai detik ini saya belum mendapatkan apa yang sudah Sayembarakan. disayembarakan itu. apakah saya bara itu sudah berlangsung lama, Tuan? Lumayan. Berapa hari? Untuk berapa harinya saya mengabaikan itu. Yang saya kejar adalah bagaimana saya bisa
memenangkan sayembara itu dan mendapatkan hadiahnya. Enggak sih Wijalu Kumboro mencari ayahnya. Seperti ini. Wijalu Kumboro itu adalah sosok kesatria. Satria. Bangsawan. Ya, Ah, kaya, ya. katanya berkeindahan Satria berarti hebat ilmunya ya. dari kerajaan. Bagaimana saya tidak tergiur dengan adanya hadiah, apalagi itu hadiah dikeluarkan dari kerajaan. Sesuatu yang memang berharga dari kerajaan. Dan terbilang cukup untuk menghidupi keluargamu ya gitu. Jika saya mendapatkan, keluarga saya itu akan terjamin untuk kedepannya. Ya, tapi kan itu kan 1000 banding 1 mencari barang seperti itu kan susah, makanya disayembarakan. Gimana saya? Lalu yang bikin geram apanya? Nggak ketemu. Itulah. Sebenarnya kegeraman itu untuk saya pribadi. Oh, Karena memang saya mencari sudah mondar-mandir ke sana kemari tidak menemukan. Di mana sosok yang bernama Jalu Lemanda itu. Di Jalu Kumboro Wijalu Kumboro. itu berasal dari Kertasari. Daerah Kertasari. Siapapun juga pasti mengenalnya. Nah, kalau ikut sayembara ya jangan marah-marah seperti itu toh. Enggak, kamu masih belum menjelaskan sebenarnya Wijaya Kumboro ini mencari ayahnya hilang atau bagaimana? Iya. Seperti ini. Jalu Kumboro itu adalah anak dari Jalu Lemanda. Ya, Itu berasal dari kerajaan. dari kerajaan. Iya. Yang saya tahu, Jalu Lemanda itu pergi dari kerajaannya. Oh iya, pergi. Lah seorang anak di Jalu Kumbara tentunya mencari sosok ayahnya. Kangen. Kangen bagaimana caranya berkumpul lagi dengan keluarganya. Ya, Makanya menggelar sayembara siapapun yang bisa mencari ayah saya bernama Jalu Lemanda itu akan diberikan hadiah. Hadiah itu benar-benar berharga. berharga. Ya, paham. Saya tergiur manusia. Ya, paham. Ya kalau mengikuti sayembara jangan marah-marah seperti itu. Iya. Cari tanya. Kamu masih penduduk sini kan? Kalian sedang apa sebenarnya? Saya tanya terlebih dahulu. Sedang cari kerjaan. Bingung ini cari kerjaan kemana-mana nggak ketemu. Ke kota nggak dapat, akhirnya kita ke hutan. Saya rasa saya menceritakan ini kepada kalian. Sangat tepat. Sama-sama sedang mencari. Yang pertama, untuk membuang kekeraman saya. Sebelumnya terima kasih ini. Ya, Iya, silakan nikmati. Oh iya, ngomong-ngomong. Perkenalkan nama saya, Tusam. Oh iya. Saya Tusam. Seperti ini manusia. Sedikit saya curhat kepada kalian. Kenapa saya mengikuti sayembara ini? Ya monggo, silakan curhat. Nama saya Tusam. Saya memiliki istri dan anak. Anak saya tidak sedikit manusia. Anak saya berjumlah 12. banyak ya. Banter ya, Kang. Ya terus? Sebenarnya, dulu saya memiliki pekerjaan Oh, di suatu tempat. Ya, pekerjaan itu lumayan. Bahkan saya di pekerjaan itu saya sudah mendapatkan dudukan sebagai ketua bersih-bersih. oh, ketua cleaning service ya, Pak. Di kerajaan. Ya, Iya. Ya cukup bagus lah ya keadaannya. kenapa saya seperti ini? Dalam pekerjaan itu, saya memang secara perhitungan untuk mencukupi kebutuhan itu kan kurang. Oh iya, bayaran yang didapatkan. Iya, saya mendapatkan kurang. Akhirnya saya mendengarkan ada sayembara seperti ini. Saya ingin mendapatkan sesuatu yang untuk mencukupi kebutuhan. Membahagiakan. Kau sudah punya anak? Sudah. Sudah. Kau sudah punya anak? Alhamdulillah satu. Sudah naluri seorang ayah. Pasti akan memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Ya. Betul. Itu yang menggugah saya. Ingin mendapatkan perubahan dalam hidup saya. Apalagi untuk
kehidupan anak dan istri saya. Bukan berumah tangga. Ya. Nah, Bagus itu. Setelah mendengar itu, saya memang tidak langsung mengikuti sayembara, melainkan saya meneruskan pekerjaan itu. Saya mengikuti dan bertarung dalam pikiran saya. Daripada pikiran saya bertarung, akhirnya saya memutuskan keluar dari pekerjaan yang sudah saya jalani. demi ikut saya. Demi ikut sayembara, yang dimana sayembara itu ketika saya mendapatkan dan memenangkan sayembara, kehidupan saya akan berubah. Nah, yang di garis bawah itu ketika. Tapi nyatanya sampai saat ini itu belum mendapatkan hasil dari sayembara itu. Kerjaan hilang. Kerjaan hilang. Kau tahu, di rumah istri saya sudah selalu menuntut dan kuping saya bising sekali. Ya, Yang namanya wanita, ketika kebutuhannya tidak dilengkapi atau dicukupi, pasti akan Rocos. bibirnya itu dari pagi sampai malam